Rekayasa protein adalah memutasikan gen suatu protein yang ada sebagai usaha untuk mengubah fungsinya dengan cara yang bisa diperkirakan. Manfaat dari rekayasa protein yaitu yang pertama yaitu untuk merancang suatu asam amino yang melipat menjadi protein dengan struktur dan fungsi yang telah ditentukan. Yang kedua, mengembangkan protein untuk sesuatu yang berguna di bidang farmasi ataupun kesehatan. Yang ketiga, membentuk produk baru dari campuran protein. Yang keempat, mengubah struktur atau sifat protein sehingga dapat dihasilkan perubahan pada produk protein dengan target struktur atau sifat yang digunakan. Cara kerja atau langkah-langkah dari rekayasa protein yang dilakukan seperti identifikasi gen dari isolasi gen yang diharapkan. Yang kedua, pengenalan kode-kode DNA terhadap gen yang diinginkan. Yang ketiga, mengatur ekspresi gen yang telah direkayasa. Yang keempat, memantau transmisi gen terhadap keturunannya. Dan yang terakhir, memanen produk hasil rekayasa genetika. Proses terjadinya rekayasa protein. Rekayasa protein sering digunakan bersamaan dengan rekayasa genetika untuk memperbaiki atau merakit suatu protein sebagai hasil transkripsi dan penerjemahan gen yang sebelumnya tidak dikenal. Contoh penggunaan teknologi rekayasa protein adalah rekayasa enzim dan apsim. Apsim merupakan suatu antibodi yang mempunyai kemampuan katalis. Protein hasil rekayasa biasa disebut juga protein rekombinan. Contoh umum adalah penyamatan urutan histidin penanda ke protein rekombinan. Epitop merupakan bagian yang dikenal oleh antibodi, dan manfaat utama penggunaan epitop dari protein tunggal sebagai vaksin memungkinkan penginduksi imunitas yang tidak berefek samping dan menghindari respon yang diinduksi dari bagian-bagian lain dari organisme patogen. Ekspresi protein adalah proses pembentukan protein yang dimulai dari penyediaan informasi genetik DNA, ditranskripsikan menjadi mRNA dan ditranslasikan oleh ribosom menjadi struktur protein. Sistem ekspresi bakterial merupakan sistem ekspresi prokaryotik yang paling umum digunakan untuk menghasilkan protein rekombinan. Strategis rekombinan yang dikerjakan untuk memproduksi vaksin subunit protein antara lain yaitu satu, sintesis fragmen gen yang akan diekspresikan. Dua, pemilihan subfragmen gen yang memiliki bagian imunogen. Yang ketiga, penggunaan protein fusi untuk memperbaiki imunogenitas. Yang keempat, rekayasa protein untuk memperbaiki solubilitas dan stabilitasnya. Yang kelima, penggunaan acuan untuk meningkatkan imunogen subunit dan rekombinan. Proses primer yang terdiri dari pengupasan, pengeringan, pengecilan ukuran, dan pengayakan merupakan perlakuan awal yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari ekstraksi protein. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air di dalam kacang-kacangan sehingga menghambat aktivitas mikroorganisme yang dapat mendegradasi protein. Selain itu, pengeringan juga berfungsi untuk mempermudah proses pengecilan ukuran. Perlakuan awal untuk merusak dinding sel dalam rangka melakukan ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Akan tetapi, perlakuan secara mekanis seperti penghalusan dan ekstraksi merupakan proses yang paling mudah dan umum digunakan.
perlakuan secara mekanisme diketahui secara efektif dapat merusak hampir seluruh total dinding sel, tetapi tidak sampai merusak ekstrak yang ingin diambil. Manfaat aplikasi rekayasa protein dalam kehidupan yaitu rekayasa protein dimanfaatkan dalam usaha pembuatan protein yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan. Protein ini merupakan gen hasil pengkloningan bakteri yang berperan dalam mengontrol sintesis obat-obat yang diproduksi secara alami, akan membutuhkan biaya yang mahal. Keuntungan dari rekayasa protein yaitu tanaman hasil rekayasa biasanya tahan terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Yang kedua, mamalia geom seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Virus secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. Yang keempat, ikan zebra adalah organisme yang sering digunakan sebagai organisme GMO dalam penelitian ilmiah dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes, merupakan hasil dari rekayasa protein dan genetika. Kerugian dari rekayasa protein. Yang pertama, keseimbangan ekosistem tidak dapat terganggu karena dominasi geom atas spesies alami. Yang kedua, gangguan kesehatan penggunaan hasil rekayasa protein, reaksi-reaksi alergis yang sudah dapat dibuktikan. Yang ketiga, peperangan bisa berbahaya karena senjata biologi yang diproduksi menggunakan rekayasa protein dan genetika. Yang keempat, penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan mempertahankan beberapa bahan protein dan genetik buatan yang akan menciptakan efek yang merugikan pada kesehatan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rekayasa genetik. Yang pertama, kualitas dan desain pustaka atau library. Yang kedua, pemilihan metode evolusi. Yang ketiga, pemilihan rekombinasi DNA. Yang keempat, metode seleksi atau penyaringan ataupun screening. Selanjutnya yaitu aplikasi dari rekayasa protein. Pertama yaitu memproduksi jenis obat-obatan. Yang kedua, menghasilkan vaksin antibodi tertentu. Beberapa contoh aplikasi langsung secara komersial sebagai berikut, yaitu menggunakan pelanca atau scaffold protein berdasarkan domain pada protein A untuk mengembangkan molekul seperti antibodi, menambahkan asam amino yang tidak berkodekan kepada protein, memungkinkan sintesis protein dengan diversity bahan kimia. Kemudian menggunakan pelanca
protein berdasarkan perpindahan untuk mengembangkan molekul-molekul seperti antibodi, membuat penggabungan protein-protein dan reseptor agonis. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari rekayasa protein.